Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5 MI Muhammadiyah 1 Kota Probolinggo. Bagaimana kabar kalian? Ustazah harap kalian tetap sehat dan tetap semangat ya meskipun belajarnya dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini, Ustazah Nana akan menjelaskan tentang materi pecahan yang ada di kelas 5. Sebenarnya untuk materi pecahan di kelas 5 itu lebih difokuskan pada operasi hitungnya. Tetapi alangkah baiknya jika kalian sudah memahami tentang materi prasyaratnya, sehingga ketika kalian mengerjakan tentang operasi hitung pecahan, kalian sudah tidak mengalami kesulitan. Nah, apa saja materi prasyaratnya? Yang pertama, mencari pecahan senilai. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Yang ketiga, merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang keempat, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kelima, merubah pecahan biasa menjadi desimal. Yang keenam, merubah desimal menjadi pecahan biasa. Yang ketujuh, merubah pecahan biasa menjadi persen. Dan yang terakhir, merubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang Ustazah akan langsung mulai dengan materi yang pertama ya, yaitu mencari pecahan senilai. Nah, di sini Ustazah mempunyai suatu contoh, yaitu pecahan 2/3 sama dengan 8 per titik-titik. Masih ingat ya anak-anakku? Pecahan 2/3 di sini 2 sebagai pembilang. Jadi bilangan yang di atas ini sebagai pembilang. Nah, 3 di sini sebagai penyebut. Jadi bilangan yang di bawah ini sebagai penyebut. Nah, sekarang kita cari pecahan 2/3 sama dengan 8 per titik-titik. Untuk mencari pecahan senilai, ini erat kaitannya dengan perkalian. Jadi, jika kalian sudah hafal tentang perkalian, insya Allah kalian tidak akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang mencari pecahan senilai. Nah, sekarang coba kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi, 2/3 sama dengan 8 per titik-titik. Kita akan mencari pecahan senilainya. Di sini kalian lihat pembilangnya 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 8. Ayo coba dipikirkan. Ya, benar. Jadi 2 dikali 4 yang hasilnya adalah 8. Nah, perlu diingat, jika pembilangnya dikalikan dengan 4, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan 4. Harus sama, kalian harus adil. Maka ketemu hasilnya 12. Jadi, pecahan senilai dari 2/3 adalah 8 per 12. Oke, jadi perlu diingat sekali lagi ya, untuk mencari pecahan senilai, pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalian harus adil. Nah, untuk materi yang kedua, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Di sini Ustazah juga sudah punya satu contoh, yaitu pecahan 35/42. Di sini kalian akan mencari pecahan yang paling sederhana dari 35/42. Kalau di materi sebelumnya, mencari pecahan senilai sangat erat kaitannya dengan perkalian. Nah, kalau di menyederhanakan pecahan, ini sangat berkaitan dengan pembagian. Jadi, kalau anak-anakku sudah hafal tentang pembagian, insya Allah juga tidak akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tentang menyederhanakan pecahan. Nah, sekarang coba kita selesaikan. 35/42. Jadi kita cari bilangan berapa
yang sama-sama bisa membagi 35 dan 42. Nah, ternyata 35 dan 42 itu sama-sama bisa dibagi dengan 7. 35 dibagi dengan 7 akan menghasilkan 5. Ingat, sama dengan mencari pecahan senilai jika pembilangnya 35 ini kita bagi dengan 7, maka penyebut juga harus dibagi dengan 7. Kalian harus adil. Oke, jadi 42 dibagi 7 sama dengan 6. Ketemu hasilnya 35 per 42, pecahan sederhananya adalah 5 per 6. Nah, sekarang saya punya contoh yang kedua, yaitu 12 per 48. Sekarang kita akan cari pecahan sederhananya juga. Nah, kalau tadi di contoh pertama, mungkin untuk anak yang sudah hafal pembagian atau sudah paham, kalian bisa langsung, oh iya dibagi dengan 7. Nah, sekarang kalau pecahannya, bilangannya sudah agak besar, yaitu 12 per 48, dan kalian bisanya membagi dengan bilangan yang lebih kecil dulu. Tidak apa-apa. Jadi 12 per 48, Ustazah, saya mau membaginya dengan 6 terlebih dahulu. Oke, jadi perlu diingat sekali lagi, jika pembilangnya kalian bagi dengan 6, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan 6. Ingat, kalian harus adil. Jadi pembilangnya 12 dibagi 6 sama dengan 2, maka penyebutnya 48 juga harus dibagi dengan 6. Ketemu hasilnya 8. Nah, ternyata pecahan 2 per 8 ini masih belum pecahan yang paling sederhana. Masih sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti harus kita bagi lagi. Untuk 2, kita bagi dengan 2. Hasilnya 1. Nah, jika pembilangnya dibagi dengan 2, penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Jadi 8 dibagi 2, ketemu hasilnya 4. Maka pecahan paling sederhana dari 12 per 48 adalah 1 per 4. Bagaimana anak-anakku? Mudah kan? Lanjutkan lagi dengan materi yang ketiga, yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini saya punya satu contoh. 26 per 3, kita akan mencari pecahan campurannya. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kalian harus tahu terlebih dahulu, untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ini syaratnya bilangannya harus lebih besar dari penyebut. Baru bisa kalian rubah menjadi pecahan campuran. Oke, karena di sini pembilangnya 26 dan penyebutnya 3, jadi pembilang lebih besar dari 3, maka pecahan ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Oke, sekarang coba kita selesaikan bersama-sama. Nah, langkah pertamanya apa, Ustazah? Oke, jadi penyebutnya yaitu 3, sekarang kita cari 3 dikali berapa ya kira-kira yang hasilnya mendekati 26. Ayo coba dipikirkan. Ya, benar. 3 dikali 8. Nah, 3 dikali 8 hasilnya 24. Ini paling mendekati 26. Nah, setelah ketemu hasilnya 24, sekarang kita kurangi 26 dengan 24. Hasilnya 2, kita letakkan di pembilang. Kemudian untuk penyebutnya, kita sesuaikan dengan yang ada di soal, di 3. Nah, jadi pecahan campuran dari 26 per 3 adalah
8, 2/3. Nah, kenapa ini kok disebut dengan pecahan campuran? Karena di pecahan 8, 2/3, di sini ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Maka disebut pecahan campuran. Oke, sekarang Ustazah punya contoh yang kedua. Itu 52/10. Ini juga akan dijadikan atau dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang kira-kira coba kalian pikirkan. 10 dikali berapa ya? Yang hasilnya mendekati 52. Oke, benar. 10 dikali 5. Yang hasilnya mendekati 52. Jadi 5 di sini kita tulis dengan angka yang lebih besar. Ya. Setelah itu hasilnya tadi 50. 52-nya kita kurangi dengan 50. Maka ketemu hasilnya 2. Kita tulis di pembilang. Sini. Kemudian untuk penyebutnya, 10 kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, di sini ketemu hasilnya 5, 2/10. Nah, ternyata 2/10 ini masih bisa disederhanakan lagi. Kalian kan tadi sudah belajar tentang menyederhanakan pecahan ya. Nah, jadi cara menyederhanakannya, 5-nya kita tulis kembali. Kemudian 2/10 ketika disederhanakan berarti harus sama-sama dibagi dengan 2. Ketemu 1, diletakkan di pembilangnya. Untuk 10 dibagi 2, ketemu hasilnya 5. Jadi, pecahan campuran dari 52/10 adalah 5, 1/5. Bagaimana? Bisa kan anak-anak? Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, untuk merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, ini lebih mudah. Sini Ustazah punya satu contoh, pecahan 3, 2/7. Akan kita cari atau kita rubah menjadi pecahan biasa. Nah, langkahnya yang pertama, kita kalikan penyebut dengan bilangan bulatnya atau bilangan yang ada di sebelah kiri ini kita kalikan dengan bilangan yang ada di bawah. Nah, kalau sudah ketemu hasilnya, kita simpan dulu, kita ingat-ingat. Kalau sudah, langkah berikutnya kita tambahkan hasil yang sudah kita simpan tadi di dalam otak kita dengan pembilangnya. Jadi hasilnya tadi kita tambahkan dengan 2. Ketemu hasilnya 23. Dari 3 kali 7 sama dengan 21 ditambahkan dengan 2, maka ketemu hasilnya 23. Kita letakkan di pembilang. Nah, sekarang untuk penyebutnya kita samakan dengan yang ada di soal. Nah, untuk contoh yang kedua, sini Ustazah punya pecahan 10, 8/11. Nah, sama dengan contoh yang pertama, kita kalikan dulu bilangan yang ada di sebelah kiri ini dengan bilangan yang ada di bawah atau bilangan bulat. 10 ini kita kalikan dengan penyebutnya 11. Nah, hasilnya kita ingat-ingat dulu dalam otak kita. Nah, kalau sudah, kita tambahkan hasilnya dengan pembilangnya atau kita tambahkan dengan 8. Maka ketemu hasilnya 118. Dari mana? Dari 10 dikali 11. Ini tadi 110, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 8. Ketemu hasilnya 118. Kita letakkan di pembilang. Kemudian untuk penyebutnya
Tinggal kita samakan dengan yang ada di soal. Jadi 10, 8 per 11, pecahan biasanya adalah 118 per 11. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham? Nah, pada video pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai sekian dulu. Untuk materi selanjutnya akan Ustazah sampaikan di video selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.